Sangar buat aturan baru, Cina tentang dunia perang terbuka di Natuna Utara. Dikutip dari Minangkabau News, dinamika sengketa di Laut Cina Selatan terus berlanjut. Kali ini sebuah manuver terbaru dilakukan oleh Cina. Beijing dilaporkan meminta setiap kapal-kapal khusus untuk melaporkan posisi pada saat memasuki perairan klaim teritorialnya. Nantinya akan ada beberapa kapal yang diwajibkan untuk melaporkan posisinya kepada Administrasi Keselamatan Maritim Cina. Kapal-kapal itu adalah kapal selam, kapal nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, serta kapal-kapal tanker, bahan kimia, gas cair, dan zat berbahaya. Aturan itu akan mulai berlaku pada Rabu 1 September 2021 besok. Peluncuran peraturan maritim semacam itu adalah tanda peningkatan upaya untuk menjaga keamanan nasional Cina di laut. Dengan menerapkan aturan ketat untuk meningkatkan kemampuan identifikasi maritim. Ujar Badan Maritim Beijing itu dikutip The Hindu Selasa 31 Agustus 2021. Nantinya, Beijing akan mengambil langkah yang tegas dalam perlakuan itu. Bila aturan ini tidak diindahkan, kapal yang akan melanggar akan diusir dari wilayah perairan LCS. Administrasi Keselamatan Maritim memiliki kekuatan untuk menghalau atau menolak masuknya kapal ke perairan Cina. Jika kapal tersebut ditemukan menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Cina. Lapor surat kabar Global Times. Manuver ini diambil Beijing ketika rivalnya Amerika Serikat menggalang dukungan dari negara-negara sengketa LCS lainnya. Washington menanggapi bahwa di LCS haruslah diberlakukan kebebasan navigasi. Oleh karena itu, Amerika Serikat merasa bahwa Cina melakukan klaim sepihak. Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari laut itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Bahkan Cina membangun kota baru di Kepulauan Parsel yang dinamai Shansha. Sementara itu, LCS juga merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersil dunia. Laut itu juga diklaim oleh Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Lautan itu juga diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelanggaran kapal-kapal Cina di kawasan Laut Natuna. Negara harus memberikan perhatian serius terhadap masalah ini karena menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mengatakan kawasan ini masuk wilayah kerja migrasi di Lapas Pantai Indonesia. Jangan sampai manuver kapal Cina itu mengganggu upaya untuk meningkatkan lifting minyak. Yakni sesuai target menuju 1 juta barel per hari di 2030, baik melalui eksplorasi cadangan maupun eksploritas, sebagaimana dilakukan di wilayah kerja migas Blok Tuna ini. Pemerintah jangan lambat mengambil tindakan atas gangguan dan provokasi dari kapal-kapal negara asing. Bila dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan proses kerja migas di wilayah tersebut. Ujar Mulyanto dalam siaran pers Senin 30 Agustus. Mulyanto minta pemerintah memastikan tidak ada provokasi atau tindakan-tindakan lain dari pihak asing yang dapat mengganggu kepentingan nasional Indonesia di wilayah kerja migas Blok Tuna ini. Pemerintah juga harus segera mengambil tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga kerja eksplorasi maupun eksploritas di wilayah kerja migas tersebut berjalan lancar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Sebelumnya, EnergiVoice.com melaporkan terjadi gangguan pengeboran harbor energi di Blok Tuna oleh kapal berbendera Cina. Dikatakan insiden tersebut mengganggu proses pengeboran minyak nasional yang dikerjasamakan dengan perusahaan Rusia di Laut Cina Selatan.